Nggak mungkin ada menyan ini orang orang sini mungkin masih percaya gitu ya ini. Ayo guys, malah aku neng Gua Selarong nih. Aku mau ke Gua Selarong, markasnya Pangeran Diponegoro dalam melawan penjajah. Ikuti terus. Ayo guys, kita sekarang ada di Gua Selarong. Gua Selarong ini adalah markasnya Pangeran Diponegoro dalam perang melawan Kerajaan Hindia Belanda. Aku mau nanti ke atas nih, ke markasnya Pangeran Diponegoro. Ayo, habis ini kita naik ke atas gua. Kita lihat gua. Ayo, 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 ayo. Ayo guys, ini adalah tangga naik yang nanti menuju ke guanya markasnya Pangeran Diponegoro. Ada gua lanang sama gua putri. Ayo ikuti terus. Jadi agak nanti ngos-ngosan ya, tapi nggak apa-apa. Ayo terus. Lumayan guys, tapi nggak apa, tetap semangat Pangeran Diponegoro. Sudah mau sampai puncak, saya sudah pegangan. Aduh, lumayan. Ternyata perlu perjuangan untuk naik ke atas. Ini kameramen saya juga ngos-ngosan nih, daerah gelem ngakoni. Kita lanjut ke sana dulu, Gua Putri. Jadi tempatnya nanti istrinya Pangeran Diponegoro itu tinggal. Ayo ikuti. Sudah ada batu guys di tengah ini. Alam ini, alam asli. Ayo. Gua Putri ini jadi tempatnya istrinya Pangeran Diponegoro. Ayo kita masuk. Assalamualaikum. Ini harus nunduk karena pendek ya, kepalanya, buahnya lebar, bagus sebenarnya. Ini dalamnya saya pikir dulunya juga masih bisa masuk ke dalam, tapi kecil jalannya, terus mungkin tutup supaya tidak berbahaya. Ini jadi istrinya Pangeran Diponegoro tinggal di sini waktu zaman melawan penjajah itu. Jadi mungkin dengan dayang-dayangnya yang banyak gitu ya, karena perempuan pembantunya banyak, mungkin di sini tempatnya. Jadi mungkin agak luas dulunya, jadi lebih bisa untuk tempat tidur dan sebagainya gitu. Jadi ini bagus banget, maksudnya ini bukit kapur. Jadi ini benar-benar kapur, atapnya kapur. Kita bisa lihatnya ada hijau-hijaunya juga, ini kapur. Jadi lumayan bagus lah. Kita lanjut ke Gua Kakung. Ayo. Kita sampai di sejarah dari Gua Selarong. Jadi ini ada belakang saya, ini ada sejarah Gua Selarong, tulisan tangan gitu, artistik. Jadi di sini bahwa menceritakan Pangeran Diponegoro itu mengungsi ke sini setelah rumahnya yang di Tegalrejo itu dibakar oleh musuh atau Belanda. Jadi di sini ada falsafah Jawa yang bagus. Sedumuk bathuk sanyari bumi ditatai tekan pati, sejari kepala sejengkal tanah dibela sampai mati. Konflik itu berawal dari penyerobotan tanah leluhur Pangeran Diponegoro oleh Belanda yang akan dibikin kereta api, jadi dipatoki. Nah, Pangeran Diponegoro tidak terima karena tidak izin dan lain sebagainya, walaupun sudah disetujui oleh Keraton Yogyakarta. Oleh karena itu Pangeran Diponegoro
nyabuti patok yang ada di calon jalan rel kereta api, sehingga Belanda marah, kemudian menyerang rumahnya Pangeran Diponegoro di Tegalrejo, bahkan sampai dibakar. Tapi Pangeran Diponegoro berhasil lolos dan mengungsi akhirnya di Gua Slarong ini untuk membuat benteng pertahanan dalam rangka nanti untuk menyerang atau mengubarkan perang selama 5 tahun di bumi Jawa ini. Gua Slarong ini adalah Bukit Kapur di selatan Yogyakarta. Jadi ini kita berada di puncak bukit, tapi di sini banyak gua-gua, makanya sangat strategis sekali Pangeran Diponegoro itu memilih Gua Slarong ini sebagai markas perjuangannya untuk melawan kerajaan Hindia Belanda. Jadi kita bisa lihat ini di belakang saya ini ada pohon yang akarnya itu nempel di karang-karang itu. Jadi ini sangat eksotik dan sangat bagus sekali. Kita nanti bisa lihat tempat-tempat lain berikutnya. Kita sampai di Gua Kakung. Jadi Gua Kakung ini tempatnya Pangeran Diponegoro atau petilasannya. Ayo kita ikuti, kita masuk ke dalam. Kamu nggak takut masuk gua atau peng? Sinilah beliau itu mengatur strategi semua dalam peperangan yang terpanjang di Pulau Jawa dari 1825 sampai 1830. Peperangan ini hampir memakan korban ratusan ribu orang di kedua belah pihak. Bahkan kerajaan Belanda mengalami kebangkrutan karena uang mereka habis untuk membiayai perang melawan Diponegoro ini. Ini kita lihat. Jadi ini mungkin dalamnya ada singgasana atau petilasan dari Pangeran Diponegoro untuk mengatur strategi dan rapat untuk menyusun strategi perang di Pulau Jawa ini. Coba kita masuk, guys. Ini kepalanya pendek, jadi kita harus nunduk. Assalamualaikum. Jadi ini guanya, ukurannya ya kira-kira 3 kali 2,5 atau 2,5 kali 3,5. Jadi di sini tempatnya Pangeran Diponegoro untuk membuat strategi untuk melawan pemerintah kerajaan Hindia Belanda. Jadi di sini ini sebenarnya mungkin dalam ya, cuman mungkin di semen karena mungkin berbahaya karena dalamnya itu banyak lorong-lorong gitu. Karena memang di sini sangat strategis sekali untuk sebagai gua pertahanan dari peperangan terbesar di Jawa. Ini ada kembang-kembang juga, mungkin ada menyan. Ini orang sini mungkin masih percaya gitu ya. Ini karena petilasannya Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro itu juga orang keraton gitu ya. Nah ini mungkin mereka juga ngalap berkah di sini atau apa gitu. Jadi ada kembang-kembang di sini. Tapi yang jelas semangat perjuangannya yang kita ambil bahwa ide dari Pangeran Diponegoro itu menjadikan Gua Slarong sebagai pertahanan dan untuk memulai melawan pemerintah kerajaan Hindia Belanda. Jadi itu yang kita dapat. Kita lanjut. Jadi di Slarong ini ada pegunungan atau bukit-bukit yang itu banyak guanya, yang itu bisa untuk menjadikan markas. Jadi kalau saya berpikir semacam strategi perang di Afghanistan itu ada juga namanya meanwhile perbukitan Tora-Tora. Jadi di situ juga ada gua-gua yang saling terhubung sehingga Amerika itu kalau menyerang tidak bisa karena pertahanannya adalah pertahanan dari alam atau gua. Jadi kalau tidak salah itu juga dipakai strateginya oleh Osama bin Laden ketika bersembunyi di Afghanistan. Amerika tidak bisa ngebom, dia nembakin misil tapi tidak bisa karena orang-orangnya bersembunyi di dalam gua. Nah, begitu pula di Gua Slarong ini, ketika beberapa kali sempat diserang oleh Belanda, pasukan Pangeran Diponegoro seolah-olah itu menghilang, guys. Padahal mereka itu masuk ke dalam gua-gua sehingga pasukan Belanda tidak berhasil menyerang pertahanan dari Pangeran Diponegoro di Gua Slarong ini. Kita lanjut, guys. Ayo, guys. Kita sampai di sisi baratnya, sisi barat ya, sisi baratnya Gua Slarong.
saya melihat ini ada air terjun. Jadi di atas bukit ini mungkin ada saluran air, mungkin air dari atas, entah mata air entah apa, itu ada air terjunnya di situ. Jadi di sebelah kiri saya ini ada air terjun yang turun dari tebing itu ke bawah, tapi tidak terlalu keras, tidak terlalu deras gitu. Jadi hanya kayak pancuran gitu. Tapi lumayan sebenarnya, kalau airnya itu deras asik karena terasa seperti air terjun. Nah, ini terus di atas itu sama masyarakat atau sama pengelola sini, dari air yang di atas itu disalurkan ke sini guys. Nah, di sini ada kolam kecil. Nah, ini kolam kecil guys, ini saya baru lihat, ini adalah kolam bukan tipe olimpiade gitu ya, tapi kecil. Mungkin kalau zaman sekarang jacuzzi guys. Coba kita coba ini jacuzzi apa bukan gitu. Saya coba mau masuk ke sini, tapi saya lihat dulu ini dalamnya seberapa. Ulah dalam guys, ini dalam. Jadi ini terus airnya muncul di sini nih, ada saluran kecil di sini. Nah, ini lumayan enak untuk, jadi kita ke atas terus kita bisa duduk di sini ya, merasakan jacuzzi di Gua Selarong. Ini kalau bagus diisi ikan-ikan gitu ya. Airnya mengalir sehingga bisa menjadi daya tarik di situs Gua Selarong ini. Sini guys, saya kasih tahu rahasia. Di sini ada rahasia guys yang semua orang tidak tahu. Mungkin hanya saya sendiri yang tahu, makanya saya kasih tahu. Jadi di sini ternyata banyak wajah-wajah yang mengintip guys. Jadi saya ditemenin banyak. Ternyata sini ada orang pakai topeng ini. Ini ada matanya, ini topengnya kayak Phantom itu. The Punisher itu topengnya The Punisher. Terus kemudian di bawah sini juga ada mata dan wajah-wajah guys. Nah, di sini guys, yang ini kamera coba dari sini. Ini ada semacam wajah gorila guys. Wajah gorila nanti akan di-shoot lebih dong. Jadi ini jadi ini matanya, kemudian ini mulut dari gorilanya guys. Ini mata, ini mulut. Jadi ini saya baru menemukan karena ada bisikan-bisikan ini barusan. Ini wajah-wajah yang melihat, mungkin ini HBK ngapain kesini gitu, yang ngeluas ini. Nah, saya ternyata disambut sama wajah-wajah ini guys. Jadi saya di sini punya temen, jadi kalian juga punya temen. Kita lanjut guys. Kita udah sampai di akhir liputan saya. Jadi ini kita habis meliput dari markasnya Pangeran Diponegoro yang melakukan perlawanan terhadap Belanda selama 5 tahun lamanya. Jadi perang terlama dan terbesar di Jawa itu adalah perang Diponegoro. Dan Pangeran Diponegoro itu ingat, tidak pernah mau menyerah dan berunding. Beberapa kali sudah diminta berunding oleh Belanda, tetapi Pangeran Diponegoro tidak mau. Akhirnya pada bulan Ramadan puasa itu, setelah 5 tahun Pangeran Diponegoro mau berunding, dan dengan muslihat liciknya dari Van de Kock, hamin berapa sebelum lebaran di perundingan itu, akhirnya Pangeran Diponegoro ditangkap oleh Belanda dan diasingkan di Makassar. Nah, itu menjadi akhir dari perlawanan perang terbesar di Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro melawan Hindia Belanda. Tetapi perang ini akhirnya tidak berhenti di sini, tapi juga memicu perlawanan di tempat-tempat lain seperti di Sumatera, Imam Bonjol, di Makassar dan lain sebagainya. Jadi perang Diponegoro ini bisa menginspirasi para generasi muda untuk terus melanjutkan perjuangan, semangat untuk mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan. Dikarenakan semangat juang dan nilai-nilai perjuangan dalam melawan penjajah ini, Pangeran Diponegoro itu juga diabadikan menjadi nama Kodam 4 di Jawa Tengah, yaitu Kodam 4 Diponegoro. Nah, jadi ikuti terus petualangan saya yang mengangkat tidak penting untuk menjadi penting. Like, share, and subscribe.